uh, dijejeli dengan kotoran gajah dan disetrum pakai strum gajah. Itu Bapak bagaimana? Bisa cerita, apakah pernah tahu, pernah dengar tersebut? Selama saya masih ada di OC itu Pak ya, terus gajah bersama itu belum pernah lihat bahwa ada berita seperti itu. Atau strum. Alat strum itu saya tidak. Bentuknya seperti apa? Jadi alat strum seperti apa itu senter. Oke, ya. Ada ujung. Oke, jadi bukan sembarangan orang bisa ngomong. Alat strum itu Bapak yang pegang ditaruh di mana tuh? Kalau saya taruh di meja. Di meja Bapak. Di ruangan saya, orang lain. Ketika kejadian Ibu Ida itu jatuh, Bapak waktu itu ada yang dia kecelakaan? Tidak, saya nggak ada. Oh, baik. Nah, mungkin Pak Murni bisa ceritakan, kan ada lagi tuduhan ditutup dari dunia luar, seakan-akan dikucilkan. Bisa diceritakan nggak Pak kehidupan anak ketika mereka tidak tampil atau tidak latihan, mereka tuh ngapain aja sih Pak? Saya malam ngapain, kalau nggak latihan ngapain? Bisa diceritakan, Pak? Kan Bapak kan bagian dari mereka kan selama puluhan tahun. Tapi mereka tuh kalau nggak edukasi itu, memang mereka bangun pagi jam 7 itu mereka udah mulai memasak latihan biasa, semuanya mereka masing-masing. Itu termasuk pikiran saya, masuk kayasan Pak. Juga di situ belajar akrobatnya itu bukan latihan tapi pemanasan. Tapi setelah itu paling sampai jam 9. Jam 9 mereka sarapan itu kan mereka istirahat. Nanti jam 10 mereka mulai lagi. Yang mulai lagi itu jam 12 mereka istirahat tidur. Semua harus tidur. Jadi bukan dipaksa mereka tidur, istirahat tidur. Nah nanti jam 3 mereka bangun. Terus performa jam tampilnya jam berapa? Mulai interaksi kita kan malam Pak. Jam 7 mulai show. Jadi kita kan mereka kan dari awal dari ya, oke. Nah lalu kalau selesai show itu apakah memang tidak dikunci, tidak boleh keluar dari lokasi sirkus atau bagaimana Pak? Boleh keluar atau seperti? Tapi kalau anak-anak kalau zaman rombongan ini kan masih 10 pegawai itu memang nggak boleh. Kita kan takut anak-anak keluar, bisa hilang, bisa kemana. Memang nggak boleh keluar lagi. Tapi kalau yang besar, kalau yang sudah belasan tahun itu ada yang kemana biasanya mereka? Oke, mereka biasanya ngapain tuh Pak? Ya cuma bantu lihat-lihat jaga orang situ. Oke, baik. Ya. Ibu kira mungkin ada yang mau disampaikan lagi nggak, Bu? Maksudnya perasaan Ibu sebagai orang yang sudah bekerja 40 sekian tahun sama keluarga Pak. Lalu Ibu sudah baca kan ya pemberitaan akhir-akhir ini ya Bu. Ibu bagaimana perasaan? Ya, saya ikut sedih juga. Ya, saya sedih juga. Kenapa sih kok bisa ini? Padahal kan kita harusnya sayang sendiri ya. Saya mengucapkan terima kasih banyak ya sebesar-besarnya kepada keluarga yang dan membesarkan saya juga. Sudah mengurus saya juga sampai anak saya pun tinggal di situ juga dan sampai satu bulan meninggal juga. Terus saya masih di dalam itu, saya masih bekerja. Jadi menurut saya semua organisasi putusan itu tidak benar karena saya tidak pernah melihat seperti itu dan saya juga tidak pernah mengalami hal seperti itu. Baik, kalau Pak Murni mungkin sebagai orang yang sudah bekerja 50 tahun, gimana Pak perasaan Bapak mendengar berita yang kayaknya kok serem banget gitu? Memang saya dengar lihat di TV, lihat di acara, Bapak itu memang saya berisiko ini kenapa kok bisa terjadi seperti itu. Kalau kan mereka itu kan disayangi sama pimpinan OC itu Pak.
Karena mereka kan pelarian itu kan bukan kesalahan dari OC, itu kan mereka lari sendiri, kabur, larikan diri. Pernah saya cari, saya cegat di Merak, ketemu, saya ajak makan, begitu makan izin ke toilet, itu kabur lagi. Itu terjadi anak-anak itu kan seperti itu. Ya, saya juga sangat kecewa sama soalnya kita kan bergaul itu kan siang malam ya. Jadi kayak dibilang saudara-saudara, dibilang adik-adik, dan campur baur. Baik, baik. Berikutnya mungkin dari tim kuasa hukum ada tambahan tentang tuduhan bahwa mereka tidak mendapatkan berita. Mungkin Pak Aldo, Pak Salim boleh ditunjukkan bukti-buktinya dan dijelaskan kepada teman-teman ini adalah apa bukti-buktinya gitu. Kita punya bukti ijazah ya. Ya, kita punya jasa PEP yang namanya Deborah, dikasih pendidikan sampai mendapat ijazah SD. SMP. Jadi diterlantarkan memang di sana tidak ada. Itu ternyata salah satu yang menyatakan anak-anak ini dikasih pendidikan yang layak. Boleh dijelaskan konteksnya mungkin Pak? Kenapa mereka ini baru disekolahkan tahun 90 sekian Pak? Dulu sebelum ada di saran dari rekomendasi dari Komnas HAM, homeschooling karena kan baru diambil ya. Semua anak-anak, adik-adik ya tidak bilang itu mereka dikasih pendidikan homeschooling, dikasih di bawah dikasih di bawah yang untuk yang layak, mereka dapat layak di semua. Ya, baik. Nah, berikutnya mungkin saya mau samping saya Pak Nasib adalah perwakilan dari kantor hukumnya Pak Hamdan Zulfa ya. Mungkin Pak Nasir nanti bisa menceritakan apa sih yang diceritakan oleh Pak Hamdan Zulfa kepada kami. Sekedar konteks teman-teman bahwa setelah ketika para teman-teman SOG ini melapor ke Komnas HAM tahun 1997 bulan April. Lalu dari Komnas HAM itu memerintahkan kita untuk membentuk tim gabungan untuk menyelidiki, untuk menindaklanjuti rekomendasinya. Gabungan ini berasal dari tim OCI, diwakili dengan Pak Hamdan Zulfa ya, itu ada juga terlibat Pak Tony, dan juga dari Komnas HAM itu sendiri. Nah, kebetulan untuk menindaklanjuti rekomendasi Komnas HAM terkait dengan asal usul itu yang pergi adalah Pak Hamdan Zulfa. Mungkin Pak Nasib bisa cerita sedikit Pak. Ya, terima kasih. Selamat sore, salam sejahtera yang saya khawatirkan rekan media. Tadi seperti yang dijelaskan, saya sebenarnya mewakili Pak Hamdan Zulfa. Pada saat itu Pak Hamdan Zulfa memang ditunjuk oleh OCI untuk menjadi kuasa hukum pada saat adanya laporan ke Komnas dengan permasalahan atau dugaan adanya penganiayaan dan seterusnya. Jadi sebenarnya cerita yang disampaikan sekarang heboh di media ini sebenarnya bukan cerita baru dari gini. Ini sudah pernah dilakukan investigasi mendalam oleh Komnas HAM. Nah, itu poin pertama. Artinya apa? Artinya dugaan-dugaan yang sudah sekarang yang disampaikan bahwa yang diceritakan macam-macam ya. Ada penyiksaan, kemudian bahkan dalam tanda kutip ada semacam perbudakan. Itu sebenarnya sudah diklarifikasi, diinvestigasi oleh Komnas HAM tahun 97. Jadi tahun 97 itu ada laporan terkait itu. Kemudian pihak dari Komnas HAM tentu membentuk tim. Nah di dalam tim itu ada pihak dari OCI dan sebagainya, ada dari Komnas HAM dan juga dari pelapor.
Nah, investigasinya itu tidak hanya kemudian dilakukan melalui interview di kantor Komnas HAM, tetapi juga turun ke lapangan, termasuk melihat lokasi-lokasi yang diduga terjadinya ada dugaan yang dituduhkan itu. Jadi tidak hanya sebatas wawancara di kantor Komnas HAM, tetapi juga melakukan peninjauan lapangan. Itu ini untuk mengkonfirmasi apakah betul ada bukti-bukti yang valid gitu ya, terhadap dugaan-dugaan yang disampaikan. Dan itu sebenarnya dalam tanda kutip itu sebenarnya bukan investigasi. Kalau investigasi kan itu seolah-olah sudah masuk ke proses pro-justisia, hukum gitu ya. Ini pada saat itu sebenarnya istilahnya adalah pemantauan. Nah, dari sisi pemantauan itu kemudian Komnas HAM menerbitkan rekomendasi. Yang tadi mungkin kalau rekan-rekan yang di Komisi 3 itu sempat dibacakan rekomendasi. Nah, hal yang penting mungkin untuk dicermati juga bahwa di dalam rekomendasi itu sebenarnya tidak ada satupun kata atau kalimat yang menyatakan telah terbukti pelanggaran HAM. Kalau teman-teman atau rekan-rekan media baca tadi di dalam rekomendasi itu bahasanya adalah cenderung. Ada kecenderungan terjadi pelanggaran HAM. Ya, mungkin kita semua kalau belajar bahasa Indonesia yang baik dan benar, kira-kira kalau ada kata-kata cenderung itu, tentu itu bukan sesuatu hal yang sudah bisa dipastikan pasti ya, atau terbukti pasti. Nah, dan itu juga terkonfirmasi dengan adanya press release dari Komnas HAM terakhir itu April tanggal 25 ya. April 2025. Di situ bahasanya juga jelas. Ini yang perlu kami pertegas. Bahasanya adalah dia merefer ke laporan dan rekomendasi Komnas HAM tahun 1997. Bahasanya di situ disebutkan dugaan pelanggaran HAM. Jadi lagi-lagi sebenarnya Komnas HAM sendiri tidak pernah menyimpulkan bahwa telah terjadi pelanggaran HAM. Makanya kalau kita mau refer ke bukti otentiknya kira-kira gitu ya, kayak rekomendasi itu yang tadi ditampilkan Komisi itu kita bisa melihat dengan pasti begitu ya bahwa sebenarnya cerita soal pelanggaran HAM itu sebenarnya tidak ada. Ya, itu yang pertama yang kita pertegas. Kemudian yang kedua, bahwa ada indikasi terhadap itu memang dalam rekomendasi itu ada. Ya. Indikasinya apa? Ini sekali lagi indikasi ya, artinya bukan sesuatu hal yang telah terjadi dan terbukti. Indikasi, mungkin bisa ditampilkan di sini. Nah, indikasi-indikasi pelanggaran itu yang pertama adalah terkait dengan asal-usul, identitas, hubungan keluarga, dan seterusnya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ada indikasi pelanggaran terhadap hak-hak anak untuk bebas dari eksploitasi yang bersifat ekonomis. Ketiga, pelanggaran terhadap hak-hak anak untuk memperoleh pendidikan umum yang layak. Kemudian pelanggaran terhadap hak-hak anak untuk mendapatkan perlindungan keamanan dan jaminan sosial yang layak. Nanti akan kita elaborasi terkait dengan tindak lanjutnya. Jadi ada 4 hal itu yang sifatnya indikasi. Dan itu dikonfirmasi sekali lagi oleh Komnas HAM terakhir di April 2020. Nah, dari keempat ini kalau kita lihat, tidak ada di situ indikasi adanya penyiksaan. Teman-teman nanti bisa cek sendiri. Jadi tidak ada di situ Komnas HAM menyinggung soal penyiksaan. Artinya apa? Kalau itu memang benar terjadi pada saat itu, tentu hasil pemantauan Komnas HAM akan bicara soal itu. Gitu. Pasti akan tertera di situ. Tidak mungkin tidak. Nah, karena artinya apa? Kalau Komnas HAM tidak mencantumkan itu, berarti hasil pemantauannya memang tidak menemukan bukti-bukti yang valid terkait dengan adanya dugaan penyiksaan. Itu poin yang kedua. Jadi hanya 4 indikasi ini yang ditemukan oleh Komnas HAM. Kemudian yang ketiga, atas dasar adanya fakta-fakta itu dikasih tadi, maka Komnas HAM
memberikan 4 rekomendasi. Ya. Yang pertama, OCI bekerja sama dengan instansi-instansi terkait, Komnas HAM, Puskopal, Depdikbud, dan Menpora perlu segera secara koordinatif mencegah dan mengakhiri terjadi perbuatan yang cenderung menimbulkan pelanggaran. Nah ini lagi-lagi kalau misalnya ada pihak sebelah berdasarkan pada rekomendasi bahwa terbukti ada pelanggaran HAM, mungkin salah baca kan. Rekomendasi poin berapa ini? 3A ya, 4.1 itu jelas bahwa terjadi perbuatan yang cenderung menimbulkan pelanggaran HAM. Nah itu satu. Kemudian yang kedua, 4.2 untuk menjernihkan asal-usul anak-anak pemain sirkus yang belum jelas asal-usulnya, OCI bekerja sama dengan Komnas HAM akan melakukan publikasi dan langkah-langkah yang diperlukan. Nah, terkait dengan rekomendasi 4.2 ini, pada saat tidak lama setelah terbitnya rekomendasi ini, memang Komnas HAM beserta ada dari pengawas, jadi nggak hanya Komnas HAM, ada juga pengawas beserta tim pelapor dan juga tim dari kuasa hukum OCI yang pada saat itu Pak Ham dan Zulfa langsung yang ikut, itu menyisir sejumlah lokasi yang diduga itu tempat asal-usulnya anak-anak pemain sirkus ini. Ya. Nah, ketika terjun ke lokasi itu, ya memang tidak ditemukan lagi begitu. Sulit karena ini udah beberapa tahun yang sebelumnya begitu ya. Dan dalam tanda kutip memang sejumlah anak-anak yang kemudian diambil ini katakanlah begitu, itu memang ada yang misalnya dari panti asuhan, atau misalnya ada yang dia hanya punya ibu tidak punya bapak, dan ibunya pun dalam tanda kutip sudah mengikhlaskan lah kira-kira gitu, udah nggak. Sehingga kalau ditanya tadi misalnya soal apakah ada pada saat awal ini perjanjian atau apa, mungkin ya sekarang kita sudah nggak bisa telusuri lagi, karena pada saat itu Komnas HAM sudah berusaha keras untuk menelusuri ke arah sana, memang sulit. Apalagi sebenarnya pelakunya pada saat itu dalam tanda kutip ya, yang membawa anak-anak itu, merekrut akhirnya itu kan Pak Hadi Malangsang, almarhum Pak Hadi Malangsang. Sehingga yang 3 orang sekarang ini memang nggak tahu menahu gitu. Bagaimana kemudian anak-anak itu kemudian bisa sampai rumah Pak Hadi kemudian ikut untuk bermain sirkus. Tetapi bukan berarti tidak ada upaya. Sudah ada upaya terkait dengan nah, pada saat itu ya prinsipnya dari Komnas HAM karena sudah melihat langsung kondisinya ketika didatangi sejumlah lokasi yang sekali lagi juga dari adalah tempat anak-anak ini kemudian diambil. Nah itu kemudian yang Komnas HAM tentu tidak mau kemudian setback ke belakang lagi kira-kira mempersoalkan terus karena tidak ada ujungnya. Nah, oleh karena itu pada saat itu Komnas HAM menyampaikan bahwa ya ini yang penting kemudian berikutnya untuk ke depan ini identitas para anak-anak ini kemudian diuruslah kira-kira ini. Yaitu pada fase berikutnya kemudian telah dilakukan oleh OCI. Nah itu yang rekomendasi yang kedua. Kemudian yang ketiga, praktek latihan terhadap anak-anak atlet sirkus yang disertai dengan tindakan-tindakan disiplin yang keras hendaknya dijaga jangan sampai menjurus ke arah penyiksaan baik mental maupun fisik. Nah ini kalau terkait ini tentu nanti testimoni dari para saksi itu yang bisa mengkonter karena kami juga tidak melihat secara langsung. Tapi prinsipnya adalah Komnas HAM sendiri sebenarnya mengakui bahwa memang terkait dengan metode pelatihan di sirkus ini agak beda gitu, dengan atlet-atlet pada umumnya gitu, yang lain. Karena apa? Karena di situ juga di rekomendasi disebutkan butuh kedisiplinan dan lain sebagainya. Sehingga ada mungkin treatment khusus yang agak berbeda. Mungkin tingkat kedisiplinannya yang lebih tinggi dibanding yang lain. Tetapi memang Komnas HAM juga menyampaikan walaupun itu ada dalam tanda kutip dalam rangka melatih kedisiplinan, tetapi tidak boleh sampai mengarah kepada kekerasan fisik maupun psikis. Nah itu kalau terkait tuduhan itu tentu yang tadi disampaikan saksi-saksi juga itu bisa membantah itu. Gitu. Kalau itu kan harus dibantah dengan orang yang juga menyaksikan secara langsung pada saat itu.
Kemudian yang terakhir, ini terkait dengan rekomendasi yang keempat, berbagai sengketa yang masih ada antara usia dengan anak-anak atlet sirkus, ex-atlet sirkus hendaknya diselesaikan secara kekeluargaan. Nah ini saya kira yang tadi juga menjadi penekanan dari Komisi 3 bahwa sebenarnya di dalam rekomendasi Komnas HAM itu jalan keluarnya itu sudah ada, yaitu penyelesaian secara kekeluargaan. Dan pada saat itu sebenarnya dari pihak OCI juga sudah melakukan apa yang direkomendasikan Komnas HAM. Nah, detailnya seperti apa? Ya tentu ini karena nanti Pak dan langsung yang diikuti pada saat itu saya belum dapat informasi. Tetapi pada saat itu informasinya telah ada penyelesaian. Sehingga kan sekian lama itu kan dalam tanda kutip sudah tidak ada lagi mempersoalkan. Kan logikanya adalah kalau pada saat itu nggak selesai ya pasti akan dituntut terus. Buktinya dari 97 sekarang tahun berapa? 2025 baru muncul lagi kan itu. Nah ini yang dalam tanda kutip juga agak. Nah itu kira-kira 4 rekomendasi yang dikeluarkan oleh Komnas HAM dan bagaimana secara garis besar tindak lanjutnya. Nah, kemudian terakhir mungkin kami juga ingin menyampaikan satu kesimpulan gitu ya, dari peristiwa ini. Muara dari tuduhan-tuduhan itu sebenarnya adalah di rekomendasi Komnas HAM. Ya. Jadi cerita-cerita yang berkembang segala macam itu, entah yang sekarang masih otentik atau tidak, atau sudah banyak di Google, kita nggak tahu ya. Tetapi pada prinsipnya seluruh cerita itu muaranya kan ada di rekomendasi. Dan itu sudah dinyatakan secara tegas oleh Komnas HAM. Pertama, soal pelanggaran HAM itu baru dugaan dan itu baru kalimatnya tadi kan cenderung. Artinya tidak menyimpulkan terbukti. Kemudian oleh karena itu, rekomendasinya pun yang terakhir tadi yang sempat saya sampaikan tadi adalah diselesaikan secara kekeluargaan. Artinya ini sudah lebih ke hubungan privat lah kira-kira gitu. Dan yang berikutnya, kalau pada saat itu Komnas HAM menemukan ada bukti-bukti yang kuat yang mengarah ke tuduhan-tuduhan atau laporan itu pasti Komnas HAM akan meningkatkan status hasil pemantauannya itu ke tahap yang berikutnya. Kira-kira. Kan kalau kita tahu, misalnya penanganan pelanggaran HAM berat, yaitu nanti ada proses penyelidikan. Penyelidikan itu nanti dari Komnas HAM, penuntutan di kejaksaan dan sampai ke pengadilan. Dari pihak sebelah misalnya menyampaikan pada saat itu belum ada undang-undangnya. Ya, undang-undang HAM. Undang-undang HAM itu kan ada tahun 99 kemudian tahun 2000. Saya kira itu kan rentang waktunya tidak terlalu jauh. Apalagi pada saat itu juga kita tahu, mungkin sudah kita tahu, sudah ada laporan polisi di tahun 99 kalau nggak salah. 97, kemudian SP3 99. Nah itu. Artinya kalau memang di situ ditemukan ada bukti-bukti untuk mengarah ke misalnya Komnas HAM pun yang bertindak, misalnya itu masih bisa. Masih ada.